Selamat pagi teman-teman. Sekarang kita mau mulai kebaktian dengan saat teduh terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kami datang ke dalam hadirat-Mu, ingin memulai kebaktian. Tolong pimpin kebaktian ini dari awal sampai akhir. Di dalam nama anak-Mu kami berdoa, amin. Nah, kita mau mulai kebaktian kita pada hari ini dengan bangkit berdiri dan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 27, Nyanyikanlah Nyanyian Baru. Fatum dan salam. Ibadah minggu ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang menyertai umatnya senantiasa sampai akhir zaman. Kasih karunia dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Dan beserta saudara juga. Teman-teman dipersilakan untuk duduk balik. Pada kebaktian kali ini, kita akan merenungkan firman Tuhan melalui tema remah yang terbuang. Nah, sebagai remaja dan pemuda yang dikasihi Tuhan, kita tentu prihatin dengan adanya kemiskinan yang melanda saudara kita di luar sana. Dan melalui perenungan hari ini, kita diajak untuk tetap turut berkarya untuk menolong saudara kita yang mungkin kurang mampu. Untuk lagu selanjutnya, kita akan angkat pujian dari lagu Allah Peduli. Kita mau masuk ke pengakuan dosa. Seringkali dalam menjalani keseharian kita terjatuh. Seringkali kita menjalani hidup ini hanya dengan tuntutan diri kita sendiri. Dalam waktu ini, mari kita melihat kembali hidup kita sejauh ini. Kita meminta Tuhan mengampuni dan menguatkan kita untuk kembali berjalan di jalan yang benar. Jemaat diberi kesempatan untuk menaikkan doa pengakuan dosa secara pribadi.
Bapa, mohon ampuni kami jikalau seringkali dalam hidup kami memiliki rasa iri hati terhadap orang lain. Kami mengutamakan kepentingan diri sendiri dibanding orang yang lebih membutuhkan, dan kami tidak mengandalkan Tuhan dalam menjalani hidup ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Sekarang kita mau masuk ke dalam berita anugerah. Teman-teman dipersilakan untuk bangkit berdiri. Terimalah berita anugerah dari Allah yang tertulis dalam Mazmur 103 ayat 3-5. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita memberikan salam damai bagi teman-teman kita. Teman-teman, mari kita membuka hati kita untuk mendengar firman Tuhan dengan menaikkan pujian Ajarku Berdiam. Kita mau masuk ke pelayanan firman, teman-teman dipersilakan untuk duduk. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, hari demi hari yang kami jalani, kami percaya itu semua boleh terjadi karena kebaikan-Mu. Dan saat ini, jika kami, Tuhan berikan tubuh yang kuat, pikiran yang sehat, berarti juga Tuhan akan selalu menjaga kami dan khususnya Roh Kudus yang akan melindungi hati kami agar kami mampu fokus dan mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Agar ketika firman ini kami dengar, kami renungkan dan kami akan mampu untuk melakukannya karena kami percaya sebagai anak-anak-Mu kami harus dan taat terhadap firman-firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan Yesus karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan bagi kita semua pada pagi hari ini terambil dari Ulangan pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-11. Dan kakak akan membacakan buat kita semua. Jika sekiranya ada di antaramu seorang miskin, salah seorang saudaramu di dalam salah satu tempatmu di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau menegarkan hati ataupun menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin itu. Tetapi engkau harus membuka tangan lebar-lebar baginya dan memberi pinjaman kepadanya dengan limpahnya, cukup untuk keperluannya seberapa ia perlukan. Hati-hatilah supaya jangan timbul di dalam hatimu pikiran dursila. Demikian. Sudah dekat tahun ke-7, tahun penghapusan utang, dan engkau menjadi kesal terhadap saudaramu yang miskin itu, dan engkau tidak memberikan apa-apa kepadanya, maka ia berseru kepada Tuhan tentang engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya, dan janganlah hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya, sebab oleh karena hal itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu. Demikian haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Inilah kita yang berbahagia yang sudah membaca dan siap untuk merenungkannya. Haleluya. Adik-adik yang terkasih, tema firman Tuhan kita pada saat ini, remah yang terbuang. Apa sih remah? Kalau kakak membayangkan remah itu kalau kayak kakak makan roti terus suka ada yang jatuh ya, terus sudah kayak aduh hancur sekali, kemudian mengotori lantai dan sudah tidak bisa dimakan. Jadi memang ya sudah akan dibuang. Nah, tetapi pada saat menyiapkan renungan ini, kakak menemukan sebuah fakta yang jujur secara pribadi sangat mengejutkan bagi kakak. Sebuah fakta yang mengejutkan disampaikan oleh J.B. Bana Wiratma dalam buku Petruk dan Mea, lakon liberatif. Dia mengatakan bahwa ada sekitar 24.000 orang yang terbunuh karena kelaparan. Mungkin berita ini tidak terlalu mengejutkan, tapi tunggu kelanjutannya. Dan mirisnya diperkirakan 1, triliun ton makanan terbuang setiap tahun. Itu artinya setiap hari lebih dari 3,5 miliar ton makanan terbuang di dunia. Sebuah kenyataan yang sungguh miris bagi kakak pribadi dan mungkin buat kita semua. 24.000 orang meninggal karena lapar dan di detik yang sama 3,5 miliar ton makanan terbuang di saat yang bersamaan. Memang adik-adik, kemiskinan adalah sebuah realita
dan butuh tindakan yang nyata untuk mengentaskannya. Bacaan kita pada ibadah saat ini dijelaskan bahwa kesulitan hidup akan terus dihadapi oleh umat Israel dan kita manusia saat ini. Dan kesulitan itu salah satunya adalah kemiskinan. Dan itu adalah realita yang harus bangsa Israel terima tanpa perlu mereka saling menilai atau menghakimi. Maksudnya, ya kita menilai, menghakimi. Oh, pantas saja ya dia miskin, habisnya dia bla 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 bla. Oh, memang benar orang ini, maaf, atau keluarga ini jadi miskin karena ini. Tidak perlu digambarkan dalam bacaan kita. Bahkan umat Israel itu diminta untuk menyadari bahwa mereka akan mendapatkan kemurahan Tuhan dengan hidup secara cukup, dan mereka harus dan tidak lupa menolong orang lain, keluarga mereka yang masih menderita kemiskinan. Dan itu juga harus kita lakukan saat ini. Sayangnya, menolong orang lain yang dimaksudkan di sini bukan sekedar kita selalu memberikan dalam bentuk sumbangan atau benda fisik saja. Atau mungkin kayak kegiatan sosial, kita mengumpulkan sembako dan sebagainya dan kita bagikan kepada mereka yang membutuhkan. Itu bukan salah dan itu sangat baik. Tetapi bukan cuma sampai di sana aksi tolong kita. Renungan hari ini mengajak kita lebih mundur kepada hal yang paling mendasar, yaitu diperlukan kesadaran. Menolong yang paling mendasar itu seperti apa sih? Yaitu kepekaan sebagai manusia. Kepekaan dan kesadaran bahwa betapa mirisnya jumlah makanan yang terbuang setiap detik itu, yang jumlahnya sudah kakak sebutkan tadi. Kenyataannya, dalam kehidupan kita seringkali kita merasa itu wajar karena mungkin makanan itu sudah tidak enak, tidak sesuai selera, keras, kelembekan, dan alasan lainnya. Atau ya ini kan saya beli pakai uang saya sendiri. Atau yang bagi yang bekerja, ya saya kan susah-susah, capek-capek bekerja. Dan kalau memang saya tidak merasa perlu makan lagi, ya sudah. Ngapain saya harus bersusah-susah menelan dan menghabiskan makanan ini? Toh cuma sedikit yang dibuang. Itu seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita pun sejujurnya harus dibebaskan dari cara pandang seperti itu. Simple, sederhana. Kita perlu belajar tidak memesan atau mengambil makanan secara berlebihan dan kemudian membuangnya tanpa merasa bersalah. Pernah terjebak dalam situasi, aduh lagi diskon, lagi promo, kapan lagi? Kemudian kita pesan dan makanan yang mungkin untuk 3 orang, kita coba makan sendiri dan tentunya tidak habis. Kemudian kita simpan sekian waktu dan sudah tidak bagus lagi seperti yang kita bilang di awal tadi ya. Sudah tidak enak, sudah keras, sudah tidak cocok dikonsumsi. Dan apa yang kita lakukan? Kita membuangnya dengan tanpa merasa bersalah. Kita perlu memiliki kepekaan bahwa makanan yang tidak lagi kita inginkan tersebut di saat yang bersamaan, di detik yang bersamaan itu sangat diinginkan oleh orang lain yang sedang kelaparan. Kita perlu memiliki kepekaan itu. Jadi setiap kita mengambil, setiap kita membeli, dan setiap kita sedang makan, tanamkanlah kepekaan itu. Syukur bisa makan, puji Tuhan bisa makan, dan habiskanlah dan ambillah dan belilah sesuai memang dan kebutuhan badan kita. Karena setiap sendokan makan yang kita ambil dan yang sedang kita makan juga sangat diinginkan oleh orang lain yang sedang kelaparan itu. Mungkin sama dengan 24 orang ribu yang terbunuh atau meninggal karena kelaparan.
kepekaan kita dengan tidak membuang, tidak mengkonsumsi secara berlebih, membuat kita kembali mengingat mereka yang kelaparan itu dan mensyukuri berkat Tuhan. Itu sudah sebuah langkah pertama dan tercepat sebagai wujud kita peduli bagi mereka yang menderita kemiskinan. Baru selanjutnya kita melakukan tindakan yang lebih. Mungkin nanti Komisi Remaja dan Pemuda kita melakukan kegiatan aksi sosial, kemudian kita membagikan, kita mencari tahu siapa yang benar-benar membutuhkan pertolongan ini atau segera butuh pertolongan, itu lebih. Tapi sebelum kita berkoordinasi bersama-sama hari demi hari yang kita jalani ini, kita bisa mulai dengan kepekaan. Kalau kita punya mungkin uang lebih, punya rezeki lebih, mungkin bisa kita simpan, kita tabung, bukan beli baju baru, beli sepatu baru, beli gadget baru. Kita kumpulkan dan kemudian kita bagikan bagi mereka yang membutuhkan. Akan lebih baik bukan daripada habis, terbuang, sementara di detik yang sama ada orang-orang yang membutuhkannya dan bahkan butuh untuk bertahan hidup. Dan jika kita diberikan oleh Tuhan kesempatan terus mendapatkan rezeki atau memiliki kelebihan-kelebihan itu, mari kita siap bagikan bagi mereka yang Tuhan masih juga ingin kita pelihara sebagai wujud kasih kita bagi sesama manusia. Mari sebagai anak-anak Tuhan kita mewujudkan kepedulian kita sepanjang hari, sepanjang waktu sebagai tanda kepekaan kita kepada sesama manusia. Jangan lagi ada remah yang terbuang. Tuhan berkati kita. Teman-teman, sekarang kita mau masuk ke dalam pengakuan iman. Teman-teman dipersilakan untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama mengakui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalil langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Kudus, lahir dari Maria, dan berkat sengsara dan kelompok pembesar Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup. Percaya kepada Kudus, gereja yang berkrisken Allah, sekolah Roh Kudus, pengampunan dosa, dan kita mati dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan selamat ulang tahun bagi anggota pemuda dan remaja yang berulang tahun pada tanggal 5 Oktober sampai 11 Oktober. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita mau masuk ke doa syafaat. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, sebuah teguran, sebuah nasihat dari Engkau terhadap mungkin keseharian kami yang kami jalani dan kami mengira itu hal yang biasa saja. Terima kasih Tuhan menegur kami untuk kembali atau terus mengupayakan kepekaan di hati kami, agar kami menunjukkan bahwa kami juga peduli kepada saudara-saudara yang mungkin belum seberuntung kami, bahkan dengan hal yang sangat sederhana tidak mampu untuk bisa membeli makanan. Tuhan, biarlah kami dalam setiap kami mengkonsumsi rezeki yang Tuhan berikan, selalu ada doa kami bagi saudara-saudara yang belum makan. Dan biarlah kami mensyukuri berkat itu dengan lebih dalam dan tidak membuang dan menyia-nyiakan. Karena kami sadar dan kami tahu di luar sana, di detik yang sama, di waktu yang sama, ada orang-orang yang sangat ingin bisa mendapatkan rezeki dalam bentuk makanan dan minuman. Dan kemudian kiranya
Hasil renungan ini akan bisa menggerakkan kami, anak muda GKI Pastor, untuk melihat siapa yang ada di sekeliling kami, yang bisa kami bagikan dan bisa kami salurkan berkat yang Tuhan titipkan kepada kami, sehingga mereka pun bisa menikmati dan merasakan sukacita atas berkat tersebut, seperti yang sudah Tuhan firmankan dalam bacaan Alkitab kami tadi. Karena Tuhan mengajak kami untuk menolong dan peduli bagi mereka. Dan biarlah kegiatan tersebut tidak berlalu begitu saja, tetapi semakin menguatkan hati kami. Kami hadir untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Tuhan berkati sekolah kami, berkati pendidikan kami. Terutama mungkin kami sudah mulai merasa jenuh dan lelah dengan pembelajaran online ini. Kami mungkin ingin segera bertemu dengan teman-teman kami, kembali ke sekolah, kembali ke bangku kuliah. Tapi Tuhan, kalau Tuhan masih mengatur waktu dan keadaannya seperti ini, kami memohon ketabahan dan kekuatan yang hanya bersumber dari-Mu. Bukan hanya saja kami mampu melewatinya, tapi kami tetap menjadi anak muda yang produktif dan belajar dengan sungguh-sungguh. Tuhan berkatilah keluarga kami, orang-orang yang mengasuh kami, berikan mereka kesehatan dan sukacita. Dan teruslah berkati bangsa kami ini agar dimampukan dan dikuatkan dan boleh keluar dari segala pergumulan, baik dari ekonomi, kesehatan, dan persatuan bangsa. Ini doa kami Tuhan Yesus yang sangat jauh dari sempurna. Tapi kami percaya Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kami. Amin. Nah teman-teman, sekarang tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan kita sebagai bentuk ungkapan syukur kepada Tuhan. Kita akan mendasari persembahan kita dengan Matius 6 ayat 19 sampai 21. Kita baca bersama-sama. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat, merusakannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mari kita membawa persembahan kita kepada Tuhan sambil mengangkat pujian dari KJ 287B, Sekarang Bersyukur. Kita mau berdoa bersama, teman-teman dipersilakan untuk bangkit berdiri. Mari kita satu dalam doa. Bapa, sungguh kami berterima kasih atas segala berkat yang melimpah dalam hidup kami. Di tengah pandemi ini, kami menyerahkan sedikit dari apa yang kami miliki agar bisa membantu mereka yang membutuhkan. Semoga berkat yang Engkau berikan kepada kami dapat menjadi berkat untuk orang lain juga. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah teman-teman, hari ini kita telah bersama belajar bagaimana remaja dan pemuda Kristen dapat turut berkarya dalam rangka berempati dan membantu saudara kita yang berkekurangan. Untuk lagu selanjutnya, mari kita angkat pujian dari KJ 424, Yesus Menginginkan Daku. Dimanapun ku berada, ku
pesan dan berkat. Adik-adik yang terkasih, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Dan marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.